38, weight 166 pounds. Yes. If I die, pretend I said. Elevated, pulse at 110, 130. Pulse is dropping, 170, 160. Film berjudul Hollow Man yang rilis pada tahun 2000 ini mengisahkan tentang sebuah proyek penelitian untuk membuat manusia menjadi tidak terlihat. Tim peneliti itu bekerja di bawah pengawasan langsung dari pihak militer Amerika. Nah, agar kalian tidak penasaran seperti apa keseruannya, tanpa banyak basa-basi seperti saat kamu ditagih hutang, yuk langsung saja ke alur ceritanya. Nah, di awal film memperlihatkan seekor tikus yang mati digigit oleh hewan tak terlihat, yang merupakan percobaan dari tim peneliti sebelumnya. Namun, keberhasilan mereka membuat serum tak terlihat justru mengalami kendala, di mana mereka mengalami kesulitan untuk membuat serum agar bisa mengembalikan hewan tersebut terlihat lagi. Hingga suatu malam Sebastian yang selalu menghabiskan waktunya dengan penelitian itu mendapatkan rumusan formula baru untuk serum yang telah dicarinya selama ini, yang akan membuat objek tak terlihat menjadi terlihat kembali seperti sedia kala. Karena dengan adanya kedua serum itulah maka proyek sudah semakin dekat dengan keberhasilan mereka. Dan tentu saja penghargaan Nobel pun bisa mereka dapatkan. Ia pun sangat senang dengan rumusan formula tersebut dan langsung mengabarkannya kepada Linda, yang merupakan anggota timnya sekaligus mantan pacarnya itu. Keesokan harinya, Sebastian mengunjungi lab tempatnya melakukan penelitian bersama anggota tim seperti biasanya. Dan terlihat juga bahwa di tempat tersebut terdapat banyak kandang dengan hewan percobaan di dalamnya. Namun, beberapa di antaranya tampak terlihat kosong. Padahal terdapat hewan di dalamnya yang ternyata telah diberikan serum berwarna biru yang membuat hewan tersebut menjadi tidak terlihat, termasuk hewan bernama Isabel. Seekor gorila yang tak terlihat yang kini direncanakan akan menjadi percobaan untuk serum baru, yang kini bisa membuatnya bisa terlihat lagi. Penyuntikan serum baru pun dilakukan, dan dalam hitungan beberapa menit saja tubuh Isabel mulai terlihat. Meski awalnya gorila itu menunjukkan reaksi kesakitan yang luar biasa, hingga membuat jantungnya berhenti berdenyut. Namun pada akhirnya Isabel kembali tersadar dan memperlihatkan hasil yang menakjubkan. Atas keberhasilan dari serum itulah maka mereka memutuskan untuk merayakannya, dengan makan bersama di sebuah restoran. Namun di dalam pesta itu terlihat Sebastian mencoba merayu Linda, untuk bisa kembali menjalin cinta dengannya. Meski tampak Sebastian belum bisa beralih dengan wanita lain dan masih berharap dengan mantannya itu, namun Linda yang sudah memiliki pacar baru pun menolak ajakan tersebut. Di hari berikutnya, Sebastian, Matt, dan Linda mempresentasikan progres penelitian mereka di hadapan komite, yang terdiri dari beberapa petinggi militer Amerika yang ada di Pentagon. Primary DNA strands. Ever since you walked into my classroom and Safely with no after effects. Namun kali ini Sebastian belum memberitahu perihal keberhasilan mereka dalam membuat serum jingga yang telah sukses membuat Isabel menjadi terlihat kembali, yang sebelumnya telah diberikan serum berwarna biru yang membuatnya tak terlihat. Hal itu ia lakukan karena Sebastian masih penasaran dengan serum terbarunya itu dan berniat untuk mencoba pada manusia untuk memastikan keberhasilan mereka. Namun kali ini yang akan menjadi objek percobaan adalah Sebastian sendiri. Meski sempat terjadi perdebatan dalam tim karena prosedur percobaan kali ini dilakukan tanpa sepengetahuan komite. Namun pada akhirnya mereka tetap melakukan percobaan tersebut. Dan kini persiapan pun dilakukan. Proses menyuntikkan serum biru atau serum tak terlihat dilakukan dengan kondisi Sebastian yang terikat di sebuah ranjang. Hingga beberapa menit kemudian tubuhnya memberikan reaksi kesakitan, yang akhirnya sukses membuat tubuhnya pun perlahan menghilang.
Selama dalam kondisi tak terlihat itu, Sebastian diminta untuk tetap berada di kamar perawatan di bawah pengawasan dari tim, melalui kamera termal yang akan selalu memantau keberadaannya. Namun dalam kondisi yang tak terlihat itu juga, ia justru memanfaatkannya dengan keluar dari ruangannya dan melakukan aksi tak senonoh pada teman setimnya. Mulai dari membuka kancing Sarah yang tengah tertidur, hingga mengintip Janice yang sedang berada di toilet. Dari aksi inilah Sebastian menyadari bahwa dalam kondisi yang tak terlihat, ia justru mendapatkan kesenangan tersendiri yang tidak pernah ia rasakan ketika ia masih bisa terlihat. Singkat cerita, proses untuk mengembalikan tubuh Sebastian agar kembali terlihat pun akan dilakukan. Mereka akan menyuntikkan serum berwarna jingga untuk membuat tubuh Sebastian kembali bisa terlihat. Akan tetapi, ketika penyuntikan serum sudah dilakukan, saat itu juga tubuh Sebastian merasa sakit yang lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan membuatnya berontak sampai menyerang timnya sendiri. Namun saat tubuhnya mulai terlihat, ia pun jatuh pingsan karena tak sanggup menahan sakit dari reaksi serum tersebut. Sialnya lagi, justru kini tubuh Sebastian perlahan mulai menghilang kembali. Karena serum jingga dianggap tidak sempurna dan belum bisa mengembalikan tubuh Sebastian menjadi terlihat kembali, tim pun memutuskan untuk membuat topeng dari bahan lateks. Yes, me, it's an improvement. Dengan tujuan agar Sebastian kembali bisa terlihat. Setidaknya sampai serum jingga berhasil disempurnakan. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu. Dalam kondisi yang tak terlihat dan kondisinya yang harus dikarantina di lab itu, Sebastian pun meminta agar dirinya diperbolehkan pulang ke apartemennya. Meski sempat tidak diizinkan oleh Carter, namun Sebastian tetap memaksa hingga akhirnya ia pun keluar dari lab. Dan Carter pun langsung memberitahukan ke anggota tim lainnya mengenai kepergian Sebastian. Sesampainya di apartemen, perhatian Sebastian teralihkan oleh sosok wanita yang terlihat dari jendela kamarnya, yang tengah berganti pakaian. Yang sontak membuat hasratnya menggebu-gebu pergenjotan duniawi yang tak terbendung lagi. Sebastian yang menyadari bahwa dirinya tak terlihat mulai berpikir licik, dengan ingin mendatangi wanita tersebut ke kamarnya. Ketika Sebastian mendatangi kamar wanita itu dengan tubuh tak terlihat, ia pun langsung menggaprak wanita itu dengan begitu beringas. Dan Sebastian sangat menikmati momen tersebut. Nah, sementara itu, Linda yang mendapat laporan dari Carter berinisiatif untuk mendatangi apartemen Sebastian. Namun, ia tak menemukan Sebastian dan memutuskan untuk menuju ke laboratorium. Saat semua tim bersepakat untuk menangkap Sebastian, tiba-tiba saja Sebastian muncul dengan begitu santuinya dan mengaku bahwa ia baru saja mengambil beberapa barang pribadinya di apartemen, yang pada kenyataannya ia baru saja memperkosa wanita muda tetangganya sendiri. Linda yang tidak percaya dengan pengakuan Sebastian justru dibantah oleh Sebastian dengan mengatakan bahwa ia merupakan ketua tim dan bebas melakukan apa saja tanpa intervensi dari siapapun. I'm still project leader. It's my decision to make. But if you leave the compound again, I swear I'll go straight to the... Namun Linda yang kesal dengan pengakuan Sebastian sekarang mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika Sebastian kembali berulah, maka ia akan melaporkannya kepada komite pengawas proyek dan juga para pihak militer. Tanpa banyak berkomentar, ia pun berlalu dan kini kembali ke penelitian serum tersebut. Percobaan pun dilakukan beberapa kali. Namun tetap saja, serum jingga belum sanggup mengembalikan tubuh Sebastian agar terlihat lagi. Hingga akhirnya ia pun menyerah dan menganggap bahwa kejadian yang menimpanya saat ini merupakan sebuah takdir yang harus bisa ia terima. Yang ada di pikirannya saat ini adalah mencoba membiasakan diri dengan kondisi yang sekarang dan bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun saat ia memperhatikan kamera pengawas di ruangan itu, ia mendapati ide untuk mengakali alat tersebut dengan menyelipkan rekaman saat dirinya tengah tertidur.
sehingga bisa mengelabui anggota tim yang menjaganya. Tujuannya tentu saja agar ia bisa dengan leluasa keluar masuk laboratorium agar bebas seperti yang lainnya, dan tak lagi merasakan seperti di penjara di labnya sendiri. Setelah berhasil memanipulasi tampilan kamera pengawas, Sebastian pun memutuskan untuk pergi ke apartemen Linda. Namun sialnya, ia justru mendapati mantan pacarnya itu tengah berselebeu dengan Matt yang merupakan pacar barunya. Sontak Sebastian pun cemburu dan marah karena merasa dibohongi selama ini. Ia pun memecahkan kaca jendela di kamar tersebut. Linda yang menyadari bahwa pecahnya kaca itu merupakan perbuatan Sebastian, ia langsung menghubungi Frank yang tengah berjaga di lab itu untuk memastikan keberadaan Sebastian. Sebastian yang kini telah kembali ke laboratorium dan masih terbakar oleh api cemburu langsung melampiaskan amarahnya kepada seekor anjing yang menjadi bahan percobaan di sana dengan membunuhnya secara sadis. Di hari berikutnya, Sarah yang mengetahui adanya anjing yang mati langsung mendatangi Sebastian dan menuduh bahwa kematian anjing tadi merupakan ulah dari ketua timnya itu. Namun Sebastian justru menyangkal dan tidak mengakuinya. Sebastian justru mengatakan bahwa semua makhluk hidup pasti akan mati. Malam harinya ketika Linda diganggu oleh Sebastian di kamarnya, ia merasa sudah tak tahan lagi dengan ulah Sebastian yang tak senonoh menyentuhnya. Hingga akhirnya Linda menemukan adanya rekaman palsu dari tampilan kamera pengawas di kamar Sebastian. Dan dikarenakan ulah Sebastian sudah sangat keterlaluan, ia pun memutuskan untuk memberitahu semua kepada komite pengawas. Di kediaman Dr. Howard sebagai komite pengawas, Linda dan Matt mulai mengungkap semua yang telah terjadi selama ini. Namun sayangnya mereka tidak menyadari jika Sebastian ternyata telah mengikutinya sampai ke tempat tersebut. Sepulang Linda dan Matt, Dr. Howard yang akan menghubungi atasannya untuk menghentikan proyek tersebut malah mendapatkan gangguan dari Sebastian. Ternyata Sebastian tidak ingin jika proyek tersebut dihentikan. Ia pun berniat untuk menghabisi Dr. Howard. Ketika Dr. Howard mendekati kolam renang, Sebastian langsung menenggelamkannya sehingga membuat dokter itu wassalam saat itu juga. Anggota tim yang tidak tahu bahwa Dr. Howard telah tewas terlihat masih menunggu kabar dari pihak militer tentang laporannya semalam. Hingga kemudian Linda yang mencoba menghubungi kediaman Dr. Howard justru mendapat kabar soal kematian Dr. Howard. Parahnya lagi, Sebastian ternyata telah memutus sambungan telepon di lab tersebut, yang membuat anggota timnya tak bisa mengadukan masalah yang terjadi saat ini. Sebastian bahkan telah menghapus kode akses anggota tim lainnya dan hanya menyisakan kode akses miliknya saja. Menyadari jikalau Sebastian bisa menjadi ancaman yang membahayakan, maka seluruh anggota tim memutuskan untuk menangkap Sebastian. Naasnya, Janice yang sempat tertinggal sendirian malah menjadi korban pertamanya. Sebastian menjerat anggota timnya itu dengan selang infus yang membuatnya meninggoy saat itu juga. Nah, satu persatu Sebastian menghabisi nyawa dari anggota timnya sendiri. Mulai dari Carter yang dibenturkan kepalanya hingga mengalami pendarahan hebat, Sarah yang dipatahkan lehernya saat mengambil stok darah, hingga Frank yang ditusuk menggunakan linggis. Sementara Matt yang sempat mendapatkan tusukan di perutnya kini tengah berada bersama Linda di sebuah ruangan pendingin. Yang tanpa mereka ketahui, pintu ruangan tersebut telah dikunci oleh Sebastian dengan suhu di bawah minus 40 derajat. Dalam keputusasaan itu, Linda tiba-tiba menemukan ide dengan menggunakan alat pacu jantung yang digunakannya untuk menggeser slot pintu sehingga ia pun berhasil membuka pintu tersebut. Di ruangan lain nampak Sebastian tengah membuat peledak dengan menggunakan berbagai macam cairan kimia yang ada di lab tersebut dan menempatkannya di sebuah mesin dengan settingan waktu mundur 5 menit sebelum meledak. Tujuannya tentu untuk menghancurkan laboratorium tersebut.
Sementara itu, Linda yang menyadari bahwa hanya dirinya lah yang selamat kini memberanikan diri untuk menghabisi dan mencari keberadaan mantan pacarnya itu. Hingga ia pun melihat Sebastian yang akan kabur menggunakan lift. Tepat ketika pintu lift akan tertutup, Linda langsung menyemburkan api dari tabung gas yang dibawanya ke arah Sebastian. Namun sayangnya, tabung gas yang dibawa Linda masih tak cukup untuk membakar habis seluruh tubuh Sebastian. Hingga akhirnya Sebastian berbalik menyerang Linda. Sebastian memukul dan menendang Linda beberapa kali. Namun pada saat ia mencekik Linda, tiba-tiba Matt datang dan menyerangnya dari belakang. Perkelahian pun terjadi. Namun Sebastian justru terkena arus listrik ketika akan menyerang balik Matt hingga membuatnya pingsan. Linda dan Matt yang mengetahui adanya peledak yang akan bereaksi dalam beberapa menit itu langsung bergegas menyelamatkan diri dengan memanjat tangga di lorong lift. Namun sialnya, mereka yang mengira jika Sebastian tewas dalam ledakan tersebut malah mendapati ketua timnya itu masih hidup, yang langsung menarik Linda hingga terjatuh ke atap lift. Di sana sejatinya Sebastian masih belum move on dari Linda, yang masih sempat-sempatnya meminta ciuman dari mantan pacarnya itu. Namun ketika keduanya tengah berciuman, saat itu juga Linda melepaskan kuncian lift dan meraih tali seling yang membuat lift itu terjatuh bersama Sebastian. Di akhir film terlihat Linda dan Matt berhasil selamat yang langsung mendapatkan pertolongan dari tim medis dan film pun wassalam. Memiliki tubuh yang tak terlihat tentu sangat menyenangkan. Apapun bisa dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain, yang tentunya bisa melakukan yang aneh-aneh. Itulah alur cerita dari film berjudul Hollow Man. Terima kasih dan wassalam. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.